persiapan kita jelas sebenarnya sejauh ini mengandalkan dua flank, tapi tanpa dua ataupun gelandang yang memiliki tipikal sebagai kreator memang agak sulit ya. Andik, Sazwan Andik, angkat kotak penalti, mudah tentunya buat Satria Tama. Septian David, masih Septian David, masih David, angkat kembali kotak penalti, mudah tentunya buat David, masih Hargianto. Ariadi, cermat tadi tidak bisa menjangkau bola Marino. Ini sudah cukup baik dari Haryadi, Bu. Ya, Febri memang kita ketahui dia punya eksplosif ya dalam melakukan penetrasi ataupun one on one ya. Kemudian umpannya sedikitnya memang sudah mencoba untuk Safwan Ahmad tadi. Sazwan Andik, Hanif Sahbandi ke belakang pada Putu Gede, kurang cermat. Kembali Putu Gede, Indonesia menguasai bola. Masih melihat rekan Putu Gede. Masih cukup sabar para pemain Indonesia untuk menunggu para pemain Malaysia masuk. Bagas Adi ke belakang pada Ricky Fajrin, kembali kepada Bagas Adi lagi. Muhammad Hargianto langsung ke depan. Hargianto, kurang cermat umpan Hargianto. Mudah para pemain Malaysia untuk mematahkan serangan Indonesia, Bu. Iya, walaupun gaya bermain para pemain Malaysia sebenarnya hanya melakukan zona marking ya. Mereka turun, menunggu, kemudian tidak memberikan ruang sebenarnya para pemain kita ataupun melakukan pressing di lini depan. Nampaknya 3-4-3 menjadi patron dari Malaysia, Bu. Betul. Kemudian mereka juga mencoba dengan komposisi ataupun kemampuan individu yang mereka miliki, mencoba konsep baru dengan 3-4-3. Di situ ada keseimbangan dengan 4 gelandang yang ada di lini tengah. Indonesia membangun serangan langsung ke depan kepada Marinus. Bisa dikuasai oleh Marinus. Masih Marinus. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Adib Zainuddin terhadap Marinus. Maksudnya adalah Irfan Iskandar tadi. Meskipun menyentuh bola namun bukan sebuah handsball tadi, Bung. Betul. Ya, tinggal sejauh mana para pemain kita mampu memaksimalkan sebuah set piece, Bung Adi. Karena kadang-kadang sebuah set piece ketika dikonsep dengan sangat baik akan memunculkan sebuah peluang atau terciptanya gol. Tendangan bebas Indonesia. David Maulana berusaha dikejar tadi oleh Febri Haryadi, namun bola terlalu cepat lajunya sehingga sulit untuk dikejar oleh Febri Haryadi. Umpan yang dilepaskan oleh Septian David Maulana tadi, Bung Supri. Iya, sebenarnya konsepnya sudah sangat baik, memaksimalkan kemampuan kecepatan Febri. Tapi sayang, David Maulana memberikan true pass-nya begitu tajam, begitu deras, sehingga Febri tidak mampu untuk menguasai bola. Indonesia tergabung di grup H di kualifikasi AFC di bawah usia 22 tahun ini, di mana putaran finalnya akan berlangsung di Cina bulan Januari nanti, Vietnam di 2016, sedangkan 2013 maksudnya 2016 Asia Tenggara diwakili oleh Myanmar. Nah, kemudian 40 tim ya, 40 negara dibagi menjadikan 10 grup. Kemudian hanya satu yang lolos dengan secara otomatis. Kemudian ada 5 runner up terbaik. Ini memperlihatkan bahwa 6 poin memang harus dimaksimalkan oleh para pemain kita, tim nasional kita. Tapi yang terpenting 6 poin itu mereka harus mampu meraih kemenangan dengan margin yang begitu banyak golnya. Karena harus bersaing dengan grup-grup lainnya, Bung. Betul. Tidak ada kata lain. Apalagi kalau kita melihat jadwal, sebenarnya tim kita sedikitnya diuntungkan. Pertandingan pertama melawan Malaysia, harapan kita meraih 3 poin. Kemudian pertandingan kedua melawan Mongolia. Dan di pertandingan terakhir mereka
ketika Misalkan timnya, namun nampaknya permainan Malaysia cukup baik, Bung. iya memang terlihat ya skill individu mereka. Yang terpenting adalah di situ mereka paham sekali bagaimana taktik yang diinginkan oleh pelatihnya yaitu Ong Kim. Membuat Indonesia kebobolan. Meskipun demikian, cover yang dilakukan para pemain belakang Indonesia juga tidak terlalu baik dengan pemain Malaysia, Bung. Iya, tidak ada kesiapan. Ketika Satria Tama keluar, minimal harus ada satu pemain yang memprotek di dalam gawang Indonesia. Tertinggal 2-0 Indonesia dari Malaysia. Febri Haryadi, masih Febri, ada Putu Gede, angkat kotak penalti. Marinus maksudnya, Septian David berusaha mengejar pada Tanabalan, disapu kembali oleh Nadariah Tanabalan. Ricky Fajrin, Septian David Maulana, masih Septian David, shooting Septian David, terlalu jauh shooting dari Septian David Maulana, Bung Supri. Iya, opsinya hanya bisa melakukan shooting ya, tapi sejauh ini sebenarnya kemampuan, keinginan dari Luis Milla jelas mengandalkan dua flank. Tapi ketika terjadi dual heading udara, support dari second line-nya Bung Hadi terlalu jauh untuk bisa merespon, kemudian melakukan cannonball. Gagal Indonesia untuk menciptakan gol, tertinggal 2-0. Lewat gol yang diciptakan tadi oleh Jafri Firdaus dan juga Syafiq Ahmad. Adam Nur, Syafiq Ahmad membawa bola, masih Syafiq Ahmad ke kanan kepada Nadariah Tanabalan, masih Tanabalan. Ada Ricky Fajrin, antisipasi yang cukup baik dari Ricky Fajrin. Iya, memang terlihat ya Ricky Fajrin ataupun Putu Gede, dua winger kita yang memang sejauh ini memiliki kemampuan untuk selalu membantu penyerangan. Memang beberapa kali ataupun di menit 2 sampai dengan menit ke-21 masih harus selalu fokus untuk menjaga keseimbangan dan lebih berperan untuk bertahan, Bung Adi. Sazwan Andik ke belakang pada penjaga gawang Ifwal Akmal. Ke tengah langsung Akmal, arahkan kepada Jafri Firdaus, namun mengarahkan kepada Syafiq Ahmad, tidak ada Ahmad di situ. Gian Zola kepada Ricky Fajrin. Arif Farhan, sayap kanan dari Malaysia. Septian David Maulana, Hargianto ke belakang pada Andi, ada Bagas, Muhammad Hargianto ke kiri, kurang cermat umpan dari Hargianto. Iya, kembali ya, para pemain kita selalu masih kesulitan untuk mampu membongkar pertahanan dari Malaysia ya. Walaupun mereka tidak melakukan pressing, tidak melakukan man-to-man marking dengan sangat ketat ya, para pemain kita masih kesulitan dan beberapa kali passing akuratnya memang selalu gagal. Haryadi kembali gagal tadi, Febri dibuang kembali. Ini Syafiq Ahmad, gagal tadi Andi Setio, masih Syafiq Ahmad. Bagus sekali Hargianto untuk merebut bola tadi dari Syafiq Ahmad. Umpan yang terlalu cepat tadi, Bung. Ya, 2 kali ya Hargianto, walaupun dia mampu merebut bola dengan sangat baik, tapi kembali lagi akurasi umpannya yang masih belum begitu sempurna. Hanif Sabandi, oke, pada Bagas Gian Zola. Hanif Sabandi masih melihat rekan Hanif ke kiri pada Bagas. Masih menunggu para pemain Malaysia. Ricky Fajrin, masih Ricky.
Gian Zola. Maksudnya pemain Malaysia kini menguasai bola. Arif Farhan tadi, Syazwan Andik, Adam Nur. Adam Amir. Masih para pemain Malaysia menguasai bola. Rafi Firdaus kepada Tanah Balan. Ada Ricky Fajrin pada penjaga gawang Satria Tama. Menguasai bola para pemain Indonesia, langsung ke depan Satria Tama. Firdaus, Syafiq Ahmad pada Zazwan Andik. Masih Zazwan Andik berhadapan dengan Putu Gede, langsung kotak penalti. Shooting tadi dari Daniel Amir. Inilah Amir. Adib Iskandar. Hisam, Amirul Hisam. Amir angkat kembali kotak penalti, ditinju oleh Satria Tama. Masih para pemain Malaysia menguasai bola. Shooting tadi dari Adam Nur. Bola terlalu jauh, shooting dari Adam Nur. Ya, sulit ya Bung Adi ya, ketika dua holding kita masih belum bekerja dengan sangat baik ya. Beberapa kali para pemain dari Malaysia sangat mudah untuk melakukan permainan 1-2. Kemudian ketika sudah melewati dua holding kita, selalu berhadapan dengan dua center back. Ini yang sering dilakukan ya oleh para pemain dari Malaysia. Kita lihat pemirsa, nampaknya Daniel Amir, gelandang Malaysia, masih duduk di lapangan. Para supporter Indonesia dimanapun timnas Indonesia bermain, supporter Indonesia selalu datang, Bung. Betul, memberikan support, memberikan motivasi, dan selalu menyanyikan yel-yel lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk bisa memberikan spirit kepada para pemain kita. Masih cukup sulit para pemain Indonesia untuk bisa menembus pertahanan Malaysia. Inilah Daniel Amir, gelandang Malaysia. Indonesia menguasai bola, bangun serangan. Hargianto, Bagas Adi, kapten ke-11, kembali kepada Hargianto. Putu Gede, Juni Antara. Hargianto diblok tadi nampaknya oleh Firdaus. Mudah buat para pemain Malaysia untuk menangkis serangan anak-anak Indonesia. Tanah Balan, masih Tanah Balan dibayangi oleh Bagas Adi. Pelanggaran dilakukan oleh Bagas Adi. Nampaknya koordinasi para pemain Indonesia belum terlalu baik, Bung. Iya, terutama bagaimana komunikasi ya. Ketika 2 lawan 1, logikanya para pemain kita yang lebih harus unggul ya. Kemudian harus ada komando. Apakah harus delay, apakah harus sekali ambil ya. Ini belum terlihat ketika mereka mampu merebut bola dengan sangat baik. Tendangan bebas untuk Malaysia, Zazwan Andik. Sangat berbahaya tentu saja, karena para pemain Malaysia mempunyai postur yang cukup baik. Zazwan Andik menghadapi bola. Dilakukan sudah. Diblok tadi oleh Bagas Adi. Padahal Indonesia sudah lebih dari seminggu, Bung, bermukim di Bangkok untuk mempersiapkan
timnya menghadapi kualifikasi ini. Betul, sebelum mengambil aklimatisasi cuaca ya, berangkat lebih awal ke Thailand, kemudian sempat juga untuk melakukan TC di Bali. Ini memperlihatkan bahwa sebenarnya tim ini dipersiapkan dengan sangat serius ya. Tapi bagaimana di kesempatan pertandingan pertama ini, diharapkan mereka yang harusnya mendapatkan poin, mereka harus tertinggal 0-2. Mudah pemirsa, tidak ada penjagaan dari Hargianto, Bu. Iya, posisi dia, posisi di belakang, betul Bung. di luar ya, bukannya memprotek masuk ke gawang, malah posisi dia di samping gawang Indonesia, sehingga pemain Malaysia sangat mudah. Kita lihat, hanya melihat bola, kemudian body shape-nya tidak memposisikan. Kita lihat begitu kosong tanpa ada pengawalan, Tanabalan mampu. Tentu saja sangat mudah buat Nadaria Tanabalan untuk menciptakan gol karena memang Hargianto tadi tidak mengawal dengan ketat pergerakan dari Tanabalan. Dia seakan-akan menyalahkan yang lain, Bu. Betul. Ya, kembali komunikasi, koordinasi. Para pemain kita harus selalu saling mengingatkan bagaimana ketika terjadi set piece, kemudian sepak pojok, terutama body shape mereka harus lebih luas pandangannya untuk melihat lawan datang, kemudian mereka mampu menciptakan gol seperti gol ketiga. Sayang pemirsa, tertinggal 0-3 Indonesia. Sebuah hasil yang memang sedikitnya jauh dari ekspektasi kita bersama. Persiapan begitu panjang, Februari mereka buka tutup dalam melakukan TC. Dan dipersiapkan dengan sangat baik sebenarnya, Bung. Betul. Kemudian juga sejauh ini komposisi ataupun amunisi yang dipilih oleh Luis Milla adalah pemain-pemain yang memiliki potensi, memiliki skill individu, kemudian memiliki kecepatan. Tapi sayang dari sisi mentalitas, kemudian pengalaman pun juga mempengaruhi performa mereka, Bung Adi. Hargianto, Hanif Sabandi, Ricky Fajrin, Septian David Maulana,